Hai Sobat Luki, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri nih. Saya Angga, salah satu karyawan dari Lukisel. Dan sebelumnya mohon maaf banget nih untuk suara, mungkin karena pengaruh dari lagi ada batuk ya, jadi suaranya agak sedikit aneh. Saya di sini mau bercerita mungkin bagi yang belum tahu ataupun yang mau tahu tentang bagaimana sih awal mulanya saya ada ataupun bergabung dengan Lukisel. Ya, sebelum saya menjelaskan bagaimana saya bisa bergabung di Lukisel ini, sebelumnya saya itu dulunya itu teman dari pemilik dari Lukisel ini, yaitu Pak Freddy. Dulunya kita itu satu sekolah dan satu kos sama beliau gitu. Nah, dimana setelah kita itu lulus keluar dari sekolah itu, kita istilahnya jalan masing-masing lah istilahnya ya. Dan setelah beberapa lama atau beberapa tahun, walaupun kita sudah jarang bertemu, bahkan sama sekali nggak bertemu, untuk komunikasi sih kita masih masih berjalan gitu kan. Dan juga kita sama-sama bekerja di lain tempat, bahkan di lain kota gitu kan. Nah, cuma untuk komunikasi ya kita saling suka curhat gitu, lu gimana kerja di tempat lu gitu kan. Terus ya sebaliknya juga kan, atau bahkan cuma sekedar say hi gitu. Nah, suatu ketika saya kebetulan lagi nggak ada kerjaan, dan juga beliau itu lagi mau merintis usaha toko handphone. Zamannya itu zaman Asia ya, handphone Asia. Nah, beliau itu telepon, gimana kabarnya, terus sekarang lagi sibuk apa, kalau misalkan emang lagi nggak ada kerjaan atau apa, ayo coba bantu di sini, katanya mau saya mau buka toko nih gitu kan. Berhubung saya lagi emang nggak ada kerjaan, ya saya terimalah gitu kan. Singkat cerita, saya terima tawarannya, dan saya pun berangkat menuju Jakarta ya, dengan bekal alamat yang dikasih beliau, yaitu di depan Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur. Itulah toko awal mulanya Lukisel. Ya, setelah dari situ kita tuh di situ cuma hanya sekitar beberapa bulan aja. Terus kita ada pindah tempat di Ujung Aspal, Bekasi, daerah Bekasi. Nah, setelah dari situ kita ngerasakan di situ tuh ada kita ngerasa ditipu sama orang. Istilahnya jatuh bangunnya untuk membangun usaha itu, di situ kita benar-benar merasakan ya. Nah, gak beberapa lama kita tuh sambil berjalannya waktu untuk cari tempat yang baru, mungkin ya sekitar 4 bulanan, akhirnya kita bisa menemukan tempat yang sekarang orang kenal, yaitu di Lukisel Ciracas, samping Bank BRI. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, berkat usaha beliau juga, akhirnya kita bisa membuka cabang-cabang yang lain untuk Lukisel, yang sekarang ini itu ada di Cilangkap, Cibubur, Depok, Sawangan, Cileungsi. Dan saya pribadi itu diizinkan oleh Pak Freddy itu untuk tinggal di toko dan membawa ataupun beserta keluarga saya, anak istri saya itu tinggal di
toko yang berada di Depok sekarang. Kenapa saya bisa tinggal di toko? Ya karena saya mendapatkan tawaran dari beliau, dari Pak Freddy, bahwa tinggal di toko ya untuk menghemat pengeluaran juga, bisa untuk menjaga aset-aset yang ada di toko tersebut. Setidaknya bisa menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah untuk rencana tinggal di toko itu istri menyetujuinya dan juga anak-anak. Dan mereka tinggal di toko itu merasa nyaman dan juga betah. Dan saya juga untuk bekerja itu ngerasa apa ya, jadi nggak ngerasa kepikiran karena kita itu di sini tempat kerja ini menjadi rumah dan juga tempat kerja. Untuk bangunan cabang Depok sendiri itu ada 2 lantai. Untuk lantai pertama ataupun lantai 1 itu untuk penjualan ya, seperti aksesoris, handphone, dan masih banyak lagi. Terus untuk di lantai 2-nya kita banyak banget nih untuk lantai 2 fasilitasnya. Ada tempat buat istirahat, ada tempat untuk sholat, terus beserta tempat wudhunya juga sudah ada ya di atas, jadi sudah benar-benar komplit. Dan untuk di tempat keluarga saya juga alhamdulillah udah nyaman banget. Seperti di kamar aja sudah ada AC, untuk di ruang keluarga atau ruang santai itu juga sudah ada kipasnya. Jadi dengan dengan fasilitas tersebut keluarga saya itu merasa nyaman. Ya, kebaikan beliau itu bukan hanya mengizinkan saya dan keluarga untuk tinggal di toko, beliau juga mengizinkan istri saya untuk membuka usaha kecil-kecilan yang ada di depan toko Lugisel, yaitu membuka warung kecil-kecilan. Walaupun untuk hasilnya sendiri itu masih belum maksimal, ya kita sih syukuri aja, alhamdulillah. Mungkin untuk kayak anak-anak jajan, untuk tambah-tambahan itu sih mungkin gak dipungkiri adalah gitu. Jadi kita masih syukuri aja. Untuk kesibukan ketika off day untuk saya sendiri mungkin berbeda dengan keluarga yang lain ataupun berbeda dengan ayah-ayah yang lain ya, yang bisa mungkin dengan riang gembira mengajak putra-putrinya ataupun keluarganya sendiri itu bisa berlibur, sukacita ke tempat-tempat rekreasi dan sebagainya gitu kan. Untuk saya pribadi dan anak saya itu ketika libur ya dikarenakan salah satu anak saya itu ada keistimewaan lain daripada yang lain, karena anak saya yang paling besar itu pejuang talasemi, yaitu mungkin bagi yang belum tahu mungkin itu kalau medis bilang sih salah satu kelainan dari genetik ya. Cuma untuk saya pribadi sih untuk penyakit ini saya belum begitu memahami.
kita itu seminggu sekali harus check up ke rumah sakit karena anak saya harus melakukan berbagai macam pengecekan, diantaranya yaitu cek ferritin ataupun zat besi, terus melakukan transfusi. Itu jadwalnya ada 2 minggu sekali untuk pengambilan obat dan sebagainya. Masih banyak hal yang kita lakukan di setiap 1 minggu sekali, dan kita check up ataupun ke rumah sakit ini udah dilalui selama 1 tahun. Kita bareng-bareng berjuang, istilahnya bagaimana sih cari solusi ataupun apa ya istilahnya, kalau bagi saya pribadi istilahnya pengen bagaimana caranya anak kita tuh tetap sehat, tetap tumbuh normal seperti anak-anak yang lainnya gitu kan, bisa bermain lah istilahnya seperti yang lain, seperti anak normal lainnya gitu kan. Ya terus terang sih istilahnya untuk untuk hati kecil saya sih masih belum terima lah istilahnya ya untuk kenyataan yang dihadapin ini, bahwa ya anak saya tuh anak istimewa. Sudah berbagai cara istilahnya pengobatan dari medis ataupun dari non medis udah saya lakukan. Nggak peduli lah istilahnya, menghabiskan sampai istilahnya menguras tabungan juga. Saya nggak masalah lah istilahnya ya, karena menginginkan anak itu sehat lagi. Cuma mungkin untuk saat ini masih belum ada cara yang bisa dilakukan selain dari pencakokan sumsum tulang belakang yang masih bisa dilakukan ataupun yang baru bisa dilakukan di luar negeri. Ya jadi mau nggak mau sekarang ini kita hanya bisa berdoa dan berusaha, masih tetap berusaha dengan cara yaitu setiap seminggu sekali sebelum dilakukan transfusi ataupun penambahan darah ya istilahnya, kita tuh harus melakukan berbagai macam pengecekan. Salah satunya yaitu kita diambil darah untuk pengecekan HB, untuk nilai HB-nya itu karena untuk yang di atas 10 itu HB-nya masih belum bisa dilakukan transfusi, dan yang di bawah dari 10 itu baru bisa dilakukan transfusi. Mungkin segitu saja cerita dari saya. Besar harapan saya untuk Lukisel kedepannya bisa tambah maju, bisa bertambah cabang-cabang lainnya, bertambah luki-luki lainnya di kota-kota besar. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Predi selaku pemilik dari Lukisel, mengucapkan banyak banget terima kasih. Saya mewakili keluarga saya. Mungkin kalau dibilang harus dihitung udah terlalu banyak ataupun terlampau banyak kebaikan beliau terhadap saya pribadi dan juga keluarga saya. Terima kasih buat Sobat Luki yang telah menyaksikan dan mendengarkan cerita saya. Saya tutup
dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, ya, Yang. Terima kasih ya udah bantu Lucky selama ini. Ya tanpa Ujang, tanpa yang lain, ya Lucky nggak mungkin sebesar ini sih. Kita usaha bersama, kita susah bersama, senang bersama gitu kan. Makanya kita ada plan ya selalu, kalau misalkan hari ini jadi keluarga ya sampai kapanpun jadi keluarga gitu. Jadi saya tuh anggap semua karyawan di sini ya sebagai keluarga gitu. Ya kalau misalkan ada masalah ya ngobrol ke kita, siapa tahu kita bisa bantu ya kan. Ya kayak misalkan ya turut bersimpati juga sih ya kan. Ujang diberikan sesuatu yang khusus kepada anaknya ya, tapi emang itu mesti jadi semangat baru ya kan, biar kedepannya lebih semangat lagi, lebih punya progres lagi ya kan. Anak ya segala-galanya gitu. Sama lah kita juga penuh merasakan gimana sih susahnya nanganin anak gitu ya. Ya ucapan dari saya, terima kasih selama ini udah bantu kita ya kan. Kedepannya semoga kita bersama-sama bisa bangun Lucky Cell ini ya kan, bisa lebih besar, lebih banyak ya, bisa lebih bermanfaat bagi semua orang gitu. Nah dari saya dan manajemen, kita ada siapkan ucapan terima kasih selama 14 tahun sudah bantu kita, dan ada tambahan juga buat bantu biaya anak. Nah totalnya ini 12.800.000. Alhamdulillah ya. Semoga ini bisa menjadi semangat baru buat Ujang ya kan. Jangan dinilai uangnya, tapi dinilai semangat dari kitanya gitu. Ya, dah, Yang. Terima, Yang. Jangan disedihin. Anak bagian dari kita. Nah. Semangat baru. Semoga anaknya, dan doa kami ya terbaik lah, diterima aja.